pintunya malah kekunci sendiri. Si Doni maksa narik tuh, tapi kayak ada yang nahan dari dalam. Assalamualaikum guys, kembali lagi di Modal Awam bersama gue Tesar. Suasana hujan, jadi mohon maaf kalau suaranya agak ada rintik-rintik ya. Ini gue terpaksa harus menceritakan lagi cerita yang dari, ini masalahnya dari temennya gue gitu ya. Kejadiannya waktu semasa zaman SMP camping, gitu ceritanya. Jadi temennya gue nggak mau ini ngasih tahu namanya. Jadi gue agak ngarang di sini ya. Namanya katakanlah ini mereka ceritanya bergeng nih guys. Jadi ada 3 cowok sama 1 cewek gitu ya. Lagi acara pramukaan nih, lagi acara campingan di sebuah lapangan yang mana di situ dekat dengan rumah tua. Ya nggak terlalu dekat sih, sekitar 300 meteran lah ya dari lapangan camping gitu, camping site. Nah, mereka penasaran ada cerita tentang rumah tua yang ada di dekat lapangan situ yang memang katanya ada penghuninya. Nah, mereka ceritanya pengen uji nyali nih gitu ya, mumpung mereka lagi komplit berempat. Si geng ini memang selalu berempat gitu ya. 1 cewek namanya Sari. Ini ceritanya katanya daerah Sumeneb, dan cowoknya itu si Raka, terus si Doni sama si Wawan lah, katakanlah seperti itu ya. Sari, si Raka, Doni sama Wawan. Nah, teman mereka bergeng ini pengen uji nyali karena memang waktunya udah waktu bebas di malam hari itu ya, sekitar jam 11 malam. Nah, waktunya udah bebas, mereka bergeng nih pengen uji nyali ke tempat rumah tua di sana. Itu dekat situ, sekitar 300 meter. Dan mereka agak mengendap-endap guys dari camping, karena sebenarnya kan walaupun itu waktu bebas, tapi sebenarnya nggak boleh terlalu jauh dari tempat camping kan, seperti itu. Toh mereka juga masih SMP gitu ya, masih anak lah seperti itu. Tapi ya mereka agak nakal sedikit waktu itu. Nah, ceritanya nih guys, akhirnya mereka menemukan tuh rumah tua itu. Mereka menemukan, dan rumahnya itu rumah sedang yang memang sudah lama nggak ditinggalin gitu ya. Tampak gentengnya udah mau ada yang runtuh-runtuh, cat-cat yang lupas gitu ya, dan banyak ilalang di depan rumah seperti itu. Ya akhirnya mereka walaupun istilahnya takut, tapi karena mereka berempat itu ya, mereka memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu. Mereka buka pintunya. Nah, ketika mereka buka pintu, si Raka sudah mau yang pertama kali masuk tuh sudah langsung mencium bau apek ya, bau apek. Rumahnya udah kayak setengah rubuh kayak gitu, udah jelas-jelas cat yang lupas, langit-langit udah mau ambles gitu ya. Tapi yang bikin serem waktu itu, si Raka bilang sama temen gue, kayak ada suara bisikan halus yang menyambut mereka. Tuh, gila gak sih? Nah, cuman gak jelas waktu itu. Kayak bisikannya, mereka ngomong apa gitu ya. Mungkin kayak ngomong Slytherinnya itu Harry Potter kali ya. Bahasa-bahasa ular, wallahualam ya. Tapi istilahnya seperti bisikan halus yang membuat mereka begidik sebenarnya. Nah, kalau gua sih langsung kabur ya. Cuman mereka akhirnya karena berempat merasa berani, ayo masuk katanya. Si Raka memberanikan diri masuk, akhirnya disusul sama si Doni, si Wawan sama si Sari gitu ya. Nah, di ruang tamu ceritanya di situ masih ada beberapa furnitur, tapi memang udah lapuk ya karena udah lama ditinggalin gitu ya. Kita tahu itu ruang tamu karena ada kursi yang memang udah lapuk di situ, ada beberapa kursi. Nah, Wawan nemuin foto jadul. Nah, si foto ini debunya udah parah, tapi yang aneh itu mata orang yang di foto itu kayak ngikutin gerakan mereka. Terus pas dia nunjukin ke yang lain itu dia tuh masih ngikutin gitu, matanya tuh kayak gini ya, ketika kayak gini mata itu masih ngelihat ke kita gitu. Tapi mungkin secara logika masih masuk akal lah ya, ketika
si orang ini melihat persis ke depan ke lensa, titik lensa itu kalau udah jadinya, kalau udah dicetak itu mata si orang yang dipoto itu pasti ngikutin kemanapun arah orang itu melihat, seperti itu ya. Masalah perspektif lah itu. Nah, itu mungkin gak terlalu serem guys gitu ya. Yang bikin serem adalah tiba-tiba dari lantai atas ada suara kaki berat. Kayak ada yang jalan tapi gak ada orang gitu ya, seperti itu. Ketika mereka lihat ke arah atas gitu ya, ada beberapa plafon yang udah terbuka dan bisa melihat lantai atas, ya nggak ada orang gitu. Nah, disitulah yang cewek nih yang gua kasih nama si Sari ini mulai ngerasa ada yang udah mulai menakutkan nih ya. Akhirnya si cewek ini udah mulai ngajak balik sebenarnya gitu kan, cuman si cowok udah, kita kan berempat itu udah berani aja, kata si Raka gitu. Si Raka nih yang paling bajigurnya ini ya, yang istilahnya selalu ngomporin lah seperti itu. Yang pertama kali ngomporinnya dia katanya. Nah, si Sari udah mulai ketakutan, udah dia mulai takut, dia jalan paling belakang, si Raka sama si Doni sama si Owan duluan naik ke atas, si Sari paling di belakang. Tiba-tiba si Sari cerita ada yang pegang lengannya. Pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi yang makin bikin dia parno itu, dia lihat kulitnya itu ada kayak bekas tangan bro, gitu, jelas banget. Nah di situ mereka mulai sadar tuh, si Sari agak teriak sebenarnya. Terus dia bilang ada yang megang tangan gue gitu. Dan ini kayak bekasnya nih, kayak bekas debu gitu bro. Nah di situ tuh si Doni, si Wawan, si Raka mulai merasa mungkin bener nih ada penghuninya di sini, seperti di rumah tua ini. Nah bukannya mereka kabur gitu ya, mereka malah makin nekat naik ke lantai 2 yang gelap banget, lorongnya panjang. Ya nggak panjang-panjang amat sih lah, rumah-rumah nggak terlalu rumah ini. Kira-kira 10 meteran lah ya, lorong 10 meter gitu. Ya kayak di film horor gitulah. Nah pas mereka jalan, tiba-tiba ada suara seretan. Kayak ada yang ngikutin dari belakang. Tapi pas mereka nengok, kosong. Ya gue yakin sih kalau gue yang ada di situ ya gue udah kabur duluan gitu. Nah mereka panik, buru-buru mau cabut, tapi pas sampai pintunya malah kekunci sendiri. Si Doni maksa narik tuh, tapi kayak ada yang nahan dari dalam. Dari luar ya, kayak ada yang nahan dari luar. Terus dia dari sudut ruangan, mereka melihat ada sosok hitam tinggi banget, matanya merah, menyala. Aduh buset deh, gue merinding banget tuh waktu diceritain tuh sama temen gue tuh ya. Dan si Sari langsung jerit kan, ya namanya cewek ya, langsung itu bayangan di dindingnya gerak sendiri. Yang lain, si Raka mulai baca doa, si Wawan baca doa, si Doni mau nyalain senter tapi nggak nyala-nyala tuh. Nah mereka teriak baca doa sekencang-kencangnya, sosok itu langsung menjerit dan rumah itu bergetar, pintu kebuka sendiri. Tanpa mikir panjang mereka langsung terbirit-birit lari keluar. Nah yang lebih mencekamnya itu bro, si Raka, orang-orang udah pada menjerit keluar gitu ya, lari terbirit-birit. Si Raka sempet-sempetnya dia nengok ke belakang, dan yang pas dia nengok, dia melihat ada cewek berdiri di jendela lantai 2, tersenyum lebar ke arah mereka. Gila. Nah akhirnya si Raka sama gengnya balik ke camping site, dan dia gak mau lihat lagi tuh ke arah rumah yang tidak berpenghuni itu. Nah, tapi katanya
mereka tuh pernah dengar bahwa yang pernah lewat situ sering dengar suara langkah kaki, bahkan ada yang lihat bayangan hitam di jendela. Jadi guys, kalau dengar-dengar atau lihat rumah kosong yang vibes-nya memang nggak enak ya, jangan iseng guys. Ya siapa tahu lo juga bakal diikutin sampai ke rumah lu. Jadi jangan nekat, jangan uji nyali. Oke guys, sekian saja, semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.